Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di podcast penanganan pelanggaran yang hari ini merupakan podcast pertama dari penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi yang kali ini atau pagi hari ini kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran di Pilkada di tahun 2024 kemarin, khususnya di Pilgub Jambi tahun 2024. Baiklah, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun teman-teman berada, kali ini kita akan bercerita tentang penanganan pelanggaran ya di Bawaslu Provinsi Jambi ataupun di Bawaslu Kabupaten Kota yang semuanya ya akan tercakup dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jambi. Baiklah, teman-teman Bawaslu, kita telah hadir narasumber yang inspiratif ya bersama kita, yaitu Pak Ari Juniarman. Bagaimana Pak Ari kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, itu penting Pak Ari ya, karena kita memulai aktivitas itu sehat dulu kan, baru bisa mulai aktivitas. Nah, kini kita akan bercerita nih Pak Ari ya, tentang pengalaman nih. Karena Pak Ari ini juga saya sampaikan teman-teman, beliau merupakan koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jambi, dan juga merupakan mantan anggota ataupun ketua dari Bawaslu Kota Jambi. Jadi sudah malang melintang nih di pengalaman kepemiluan, khususnya di penanganan pelanggaran. Nah, baiklah teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu, kita akan coba bertanya nih dengan Pak Ari terkait dengan apa saja sih penanganan pelanggaran nih Pak ya, yang dilakukan oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Jambi. Ya, ada 4 jenis pelanggaran yang kita tangani pada pemilihan gubernur kemarin. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua adalah pelanggaran pidana, Ya, yang ketiga pelanggaran etik, dan keempat adalah pelanggaran lainnya, peraturan perundang-undangan lainnya. ada 4 penanganan pelanggaran ya yang dilakukan ya secara umum. Nah, baiklah, kalau di Bawaslu Provinsi Jambi di penanganan pelanggaran pemilu kemarin nih Pak Ari, ada berapa sih penanganan pelanggaran nih yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi nih? Kalau di total jumlah temuan dan laporan ya yang kita proses itu ada 302 ya. Yang masing-masing ya kita register 189, 24 pelanggaran administrasi, Iya. 10 pelanggaran pidana, dan 80 pelanggaran lainnya. Jadi banyak sekali ya jumlah pelanggaran ya. Itu keseluruhan itu atau khusus di Bawaslu Provinsi Jambi Pak? Itu kumulatif dengan kabupaten kota. Oh, kumulatif. Jadi bukan hanya terjadi di kota Jambi kan pilgubnya, tapi ini juga laporan atau temuan yang diproses di kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota. Nah, ini kayak ini kalau saya manggil Pak nih agak canggung deh Pak Ari kayaknya nih kan. Kalau saya panggil Bang aja ya lebih mendalam, lebih solid, kayak santuy ya. Oke, Pak Ari, Bang Ari ya. Nah, saya masih ini nih, masih agak canggung nih Bang Ari. Nah, kita bercerita tentang, sebelum kita masuk nih lebih panjang tentang penanganan di Bawaslu Provinsi Jambi, kita akan coba mengulik bagaimana sih kendala atau tantangan nih dari teman-teman Bawaslu Provinsi Jambi dalam melakukan penanganan pelanggaran nih Bang Ari. Ya, tantangannya tentu banyak. Misalkan dari sisi regulasi, secara teknis ya tentu kita masih jumpai peraturan atau pasal-pasal yang memang itu tafsirnya ganda, gitu. Multitafsir, atau normanya kabur, ya kan? Terus ada juga larangan tapi sanksinya tidak ada. Jadi banyak persoalan-persoalan teknis terkait peraturan kita.
yang itu menjadi kendala kita juga dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, tuh. Nah, yang selanjutnya adalah ya tentu secara teknis waktu juga ya. Waktu kalau pilkada ini dalam peraturan Bawaslu itu mengatur terkait penanganan pelanggaran pilkada ini adalah 3+2 ya, sejak laporan itu kita register. Jadi 3 hari itu kita sudah ada keputusan apakah laporan ini merupakan suatu pelanggaran atau tidak. Apakah laporan ini memenuhi unsur atau tidak, gitu kan. Nah, ini 3 hari yang kemudian kalau memang masih ada hal-hal yang ingin diklarifikasi atau diperiksa, itu ditambah 2 hari. Ya, jadi 3+2. Nah, 3+2 ini kita harus sudah memutuskan laporan atau temuan ini apakah merupakan pelanggaran atau tidak, gitu kan. Nah, ini juga tantangan juga ya, karena memang 5 hari waktu namanya hari kalender gitu ya, Dari kalender. Jadi walaupun libur tetap melaksanakan. ya kadang kan laporan itu ya masih belum sempurna gitu kan, kadang saksinya tidak ada, harus kewajiban melapor untuk memenuhi syarat itu gitu kan, dan kadang kita undang untuk klarifikasi tidak hadir. Itu banyak sekali tantangannya yang ya di hari 3+2 itu ya kita harus sudah memutuskan laporan atau temuan itu pelanggaran atau tidak, memenuhi unsur atau tidak kan. Nah, ini saya kira tantangan-tantangan. Belum lagi misalkan di lapangan juga belum terlalu antusias gitu masyarakat untuk melaporkan atau kemudian menjadi saksi untuk kita klarifikasi. agak takut nih ya, sedikit agak takut masyarakat untuk. Ya, banyak alasannya, bisa karena takut atau malas gitu kan, atau memang ini ada intimidasi dari pihak-pihak yang terkait. Nah, ini yang kita jumpai pada penanganan pelanggaran pemilihan gubernur kemarin. Nah, ini sedikit nih Pak Ari, Bang Ari ya, terkait dengan ini tadi saksi, sulit untuk menghadirkan saksi segala macam. Apakah Bawaslu nih punya aturan ataupun regulasi terkait dengan untuk mengamankan saksi, istilahnya itu biar melindungi saksi gitu Pak. Ya, jadi kalau dalam konteks bernegara tentu yang mempunyai kewenangan melindungi masyarakat Indonesia termasuk Jambi di dalamnya adalah polisi, gitu kan. Nah, tentu kepolisilah yang mempunyai kewenangan untuk melindungi kita semua dari ancaman, intimidasi dan gangguan-gangguan yang terhadap kita pribadi ataupun kelompok gitu kan. Artinya kalau seandainya ada saksi ataupun pelapor ini itu pasti diamankan atau gimana? Tapi apa upaya yang dilakukan ya tentu Bawaslu menjaga identitas lapor, saksi untuk kemudian tidak kita publis ke masyarakat gitu. Oke, teman-teman, sudah disampaikan oleh Pak Kordif tadi kan, atau Bang Ari, bahwa jangan takut teman-teman untuk melaporkan penanganan pelanggaran yang ada di lingkungan kita, terutama kepada Bawaslu yang ada di sekitar kita, atau ada dulu yang namanya Panwascam atau PPKD. Jangan takut masyarakat dan sahabat-sahabat Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang ada di sekeliling kita. Nah, kita lanjut nih Bang Ari nih. Ini terkait dengan mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu ataupun masyarakat pada umumnya ya kan. Apa sih pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat ataupun calon? Nah, calon baik itu
kepala daerah ataupun ini yang terjadi di 2024 kemarin? Yang banyak itu adalah pelanggaran terkait netralitas. Netralitas. Baik itu dilakukan oleh ASN maupun pihak-pihak yang itu dilarang dalam undang-undang, misalnya kepala desa, terus kepala daerah, gitu kan. Kemudian BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Nah, ini yang trennya adalah dari media sosial. Dari media sosial. Ya, banyak yang kita ketahui ataupun laporan dari masyarakat terkait penggalan di media atau peristiwa di media sosial. Nah, ini yang kemudian tidak mudah untuk kita proses, ya, karena itu tadi terkait syarat formil dan material. Ya, terkadang media sosial itu kan tidak semuanya diketahui, Ya. kan? Siapa namanya, di mana alamatnya. Nah, kepentingannya apa ya untuk kita lakukan pemeriksaan ke depan, gitu kan? Nah, kalau dari video atau dari media sosial yang kita ketahui itu diketahui siapa, nama, alamat, gitu kan, yang berada di dalam video atau medsos tersebut. Nah, itu enak, tinggal kita undang. Coba. Ini kesulitannya. Ya, karena kan begini, ya, kalau kita tidak tahu siapa namanya, alamatnya, kemana akan kita undang untuk klarifikasi atau kita periksa terkait perbuatan dugaan pelanggaran tadi, gitu kan. Ya, Nah, ini di satu sisi memang ini juga sudah viral, gitu, dan sebagian besar opini sudah terbentuk. Ini jelas pelanggaran dilakukan oleh si A, si B, gitu kan. Padahal ternyata setelah kita proses, kita periksa, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sebagian besar masyarakat dan yang terjadi di media sosial itu. Nah, ini yang banyak kemarin, ada 80 laporan dan temuan yang kita proses. Di media sosial atau seluruh Sumbernya dari media sosial. kejadian atau peristiwanya itu bersumber dari media sosial. Wis, banyak juga Pak ini Bang ya. Luar biasa juga. Jadi menurut Bang Ari nih, masyarakat ini apakah sekarang nih apatis terhadap penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi? Maksudnya ingin melaporkan kepada Bawaslu, apakah masih apatis terhadap penanganan pelanggaran itu sendiri? Ya, terkait itu sebenarnya nggak bisa kita generalisir, kan. Jadi ada di suatu tempat, misalkan ya saksinya sangat kooperatif, diundang hadir, termasuk juga yang dilaporkan, gitu kan, dan pihak-pihak terkait yang kita undang itu hadir atau mau hadir jadi saksi dan hadir untuk kita lakukan pemeriksaan. Tapi ada juga memang di kasus-kasus tertentu dan daerah-daerah tertentu, nah itu tidak mau, gitu kan, hadir ketika kita undang untuk klarifikasi. Nah, kalau kita simpulkan apatis, enggak lah, enggak ada yang juga peduli, ada yang mau memberikan keterangan dan informasi kepada kita. Nah, terkait dengan selesai nih melaksanakan penanganan pelanggaran, misalnya sudah selesai semua nih Bang Ari ini, apakah Bawaslu Provinsi Jambi transparan nih dalam menyampaikan informasi, data dan informasi terkait penanganan pelanggaran yang sudah dilaksanakan? Ya, jadi strategi yang kita lakukan adalah kita selalu membuat press release, yang itu kemudian setelah kita lakukan penanganan pelanggaran, kita publis melalui Humas Bawaslu Provinsi Jambi. Apakah misalkan temuan laporan itu merupakan pelanggaran atau bukan pelanggaran, ya kan, atau hasilnya itu tidak memenuhi unsur pelanggaran, dan seperti apa, secara ringkas kita buat rilisnya.
dan itu kita publis di medsos kita, baik di Facebook Bawaslu, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, sehingga masyarakat mengetahui apa yang hasil dari penanganan pelanggaran yang kita lakukan. Dan alhamdulillah dengan penanganan pelanggaran yang selalu kita publis itu ya tidak terjadi itu kan gejolak gitu, tidak terjadi kemarahan masyarakat ya, karena masyarakat sudah mengetahui apa yang kita proses atau yang telah kita lakukan. Ya, ternyata inilah faktanya itu kan, dan hasilnya bukan seperti yang tersebar di media sosial gitu kan, atau lebih detail lagi kita disampaikan. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu, kita sudah ya bercerita tentang penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Provinsi Jambi. Nah, di lain kesempatan kita akan coba mengulik atau memberikan cerita yang lebih mendalam lagi terkait dengan penanganan pelanggaran di lain kesempatan. Mungkin sebelum saya akhiri podcast kita pada pagi hari ini, nah mungkin ada closing statement dulu nih sebelum saya akhiri nih Pak Ari, untuk himbauan lah kepada masyarakat terhadap penanganan pelanggaran ataupun pengawasan pemilu. Ya, pada prinsipnya sebuah penyelenggaraan pilkada itu dari, oleh, dan untuk kita. Mereka ke depan harapannya partisipasi masyarakat sangat diharapkan, karena memang dengan secara formal memang Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi ya itu kan, tapi sekali lagi secara hakikat demokrasi ya kita semualah yang kemudian harus peduli dalam mengawasi pelaksanaan pilkada di provinsi atau di kota kita tercinta ini. Oke, baiklah sahabat-sahabat Bawaslu, cukup sekian ya episode kita podcast pada hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.